Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, pondasi utama kita dalam memandang asal-usul manusia itu adalah Al-Quran. Dan kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama. Jadi bagi orang yang beriman, informasi dari Allah adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan. Namun di sisi lain kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan melalui arkeologi, fosil dan genetika ini menemukan bukti-bukti fisik tentang makhluk yang menyerupai manusia yang hidup jauh sebelum zaman yang kita kenal sekarang. Bagaimana seorang muslim menyikapi ini, dan apakah berarti sains menentang Al-Quran? Mari kita bedah agar iman kita semakin kokoh dengan ilmu. Yang pertama, melalui penemuan fosil seperti Homo erectus atau Neanderthal menunjukkan bahwa ada makhluk yang berjalan tegak, membuat alat, dan memiliki otak yang berkembang jauh sebelum masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian penting untuk kita pahami bahwa sains ini bekerja dalam ranah observasi fisik, yang mana para ilmuwan meneliti jejak-jejak biologis yang tertinggal di bumi dan menolak fakta adanya fosil-fosil tersebut tidak akan mengubah keberadaannya. Justru sebagai seorang muslim, kita harus melihat alam semesta ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan jika ditemukan fosil makhluk purba, itu adalah bagian dari sejarah bumi, yang mana bumi tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sains hanya sedang membaca atau rekam jejak yang telah Allah atur selama jutaan tahun. Kemudian bagaimana cara mendudukkannya? Jadi ada dua cara pandang yang sering didiskusikan oleh para ulama. Yang mana pandangan pertama meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam benar-benar manusia pertama, baik secara fisik maupun secara ruh. Dan makhluk-makhluk purba yang ditemukan sains dianggap sebagai spesies berbeda yang bukan manusia. Atau mungkin jin yang pernah mendiami bumi sebelum manusia, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat tafsir. Kemudian pandangan yang kedua, yang juga dipegang sebagai atau sebagian cendekiawan, mencoba melihat dari sisi definisi manusia. Mungkin secara biologis sudah ada bentuk-bentuk fisik yang menyerupai manusia sebelumnya. Namun ketika Allah Ta'ala meniupkan ruh dan memberikan akal sempurna kepada Nabi Adam alaihissalam, itulah momen dimulainya sejarah manusia. Dalam arti yang sebenarnya sebagai khalifah yang dibebani tanggung jawab moral, wahyu, dan kesadaran spiritual. Nah, disinilah letak kuncinya. Jadi bagi seorang muslim,
sains adalah alat untuk membaca alam, tetapi Al-Quran adalah Al-Furqan, sang pembeda. Jika sebuah teori sains bertentangan dengan apa yang sudah ditegaskan oleh wahyu, maka wahyulah yang menjadi acuan utama. Kita tidak perlu cemas atau merasa terancam oleh penemuan sains. Jika ada perbedaan, itu mungkin karena pemahaman kita sebagai manusia terhadap ayat yang masih terbatas. Atau mungkin karena sains masih dalam proses pembuktian yang terus berkembang. Jadi, menjadi muslim yang cerdas berarti mampu memadukan ketaatan pada wahyu dengan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, janganlah terburu-buru untuk menolak sains dan jangan pula gegabah mengabaikan wahyu. Jadi keduanya bisa berjalan beriringan dan sains menjawab bagaimana proses fisik alam ini bekerja, sementara Al-Quran menjawab mengapa kita ada dan apa tujuan kita diciptakan. Dan kita harus mengingat bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah awal dari peradaban manusia yang mengenal Allah. Jadi apapun yang ditemukan oleh para ilmuwan tentang masa lalu itu hanyalah bagian dari rahasia besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi teruslah belajar, teruslah beriman, karena semakin kita memahami ilmu, seharusnya semakin besar rasa kagum kita kepada Sang Pencipta. Sekian, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, pondasi utama kita dalam memandang asal-usul manusia itu adalah Al-Quran. Dan kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama. Jadi bagi orang yang beriman, informasi dari Allah adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan. Namun di sisi lain kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan melalui arkeologi, fosil dan genetika ini menemukan bukti-bukti fisik tentang makhluk yang menyerupai manusia yang hidup jauh sebelum zaman yang kita kenal sekarang. Bagaimana seorang muslim menyikapi ini? Dan apakah berarti sains menentang Al-Quran? Mari kita bedah agar iman kita semakin kokoh dengan ilmu. Yang pertama, melalui penemuan fosil seperti Homo erectus atau Neanderthal menunjukkan bahwa ada makhluk yang berjalan tegak, membuat alat, dan memiliki otak yang berkembang jauh sebelum masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian penting untuk kita pahami bahwa sains ini bekerja dalam ranah observasi fisik, yang mana para ilmuwan meneliti jejak-jejak biologis yang tertinggal di bumi dan menolak fakta adanya fosil-fosil tersebut tidak akan mengubah keberadaannya. Justru sebagai seorang muslim, kita harus melihat alam semesta ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan jika ditemukan fosil makhluk purba, itu adalah bagian dari sejarah bumi, yang mana bumi tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sains hanya sedang membaca atau rekam jejak yang telah Allah atur selama jutaan tahun.
Kemudian bagaimana cara mendudukkannya? Jadi ada dua cara pandang yang sering didiskusikan oleh para ulama. Yang mana pandangan pertama meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam benar-benar manusia pertama, baik secara fisik maupun secara ruh. Dan makhluk-makhluk purba yang ditemukan sains dianggap sebagai spesies berbeda yang bukan manusia. Atau mungkin jin yang pernah mendiami bumi sebelum manusia, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat tafsir. Kemudian pandangan yang kedua yang juga dipegang sebagai atau sebagian cendekiawan mencoba melihat dari sisi definisi manusia. Mungkin secara biologis sudah ada bentuk-bentuk fisik yang menyerupai manusia sebelumnya. Namun ketika Allah Ta'ala meniupkan ruh dan memberikan akal sempurna kepada Nabi Adam alaihissalam, itulah momen dimulainya sejarah manusia. Dalam arti yang sebenarnya sebagai khalifah yang dibebani tanggung jawab moral, wahyu, dan kesadaran spiritual. Nah, disinilah letak kuncinya. Jadi bagi seorang muslim, sains adalah alat untuk membaca alam. Tetapi Al-Quran adalah Al-Furqan, sang pembeda. Jika sebuah teori sains bertentangan dengan apa yang sudah ditegaskan oleh wahyu, maka wahyulah yang menjadi acuan utama. Kita tidak perlu cemas atau merasa terancam oleh penemuan sains. Jika ada perbedaan, itu mungkin karena pemahaman kita sebagai manusia terhadap ayat yang masih terbatas. Atau mungkin karena sains masih dalam proses pembuktian yang terus berkembang. Jadi, menjadi muslim yang cerdas berarti mampu memadukan ketaatan pada wahyu dengan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, janganlah terburu-buru untuk menolak sains dan jangan pula gegabah mengabaikan wahyu. Jadi keduanya bisa berjalan beriringan dan sains menjawab bagaimana proses fisik alam ini bekerja, sementara Al-Quran menjawab mengapa kita ada dan apa tujuan kita diciptakan. Dan kita harus mengingat bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah awal dari peradaban manusia yang mengenal Allah. Jadi apapun yang ditemukan oleh para ilmuwan tentang masa lalu itu hanyalah bagian dari rahasia besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Jadi teruslah belajar, teruslah beriman, karena semakin kita memahami ilmu, seharusnya semakin besar rasa kagum kita kepada Sang Pencipta. Sekian, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.